Assalamualaikum. Ahwan di luar materi. Jika usaha beberapa kali gagal, kemudian di tahap terakhir kita sudah diberi pilihan sama Allah dengan jalan beda, kita tetap menjalani dan menerima, tetapi di sisi yang lain hati menggerutu, masih ingin yang lain, Ustaz. Bagaimana? Apakah saya salah jika dalam posisi ini? Coba Mas Fredo jawab dulu. Aku belum masuk aku. Saya ulangi ya. Enggak sih itu jawab dulu. Saya belum baca. Saya baca. Saya bacain doang, Bos. Prinsipnya ikhlas. Wah, sok-sokan banget gila. Nah, jadi ketika Loh malah keblokir ini gimana ini? Ini pertanyaan WA soalnya. Oke, jadi ketika kemudian kita sudah yakin ketika memilih sesuatu, ya udah fokus aja di jalan itu dan ikhlas sama jalannya. Insya Allah benar memang kita ini sudah yakin, sudah ikhlas, pasti Allah kasih jalan terbaiknya. Insya Allah, gitu kan Ustaz? Insya Allah. Nah. Oke, lanjut aja Ustaz. Ya, tapi kan iya betul. Jadi kan wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Bisa jadi yang kita menurut kita buruk ternyata baik menurut Allah dan sebaliknya. Tapi begini teman-teman semua, jangan menilai ya. Tapi dia bilang apa? Pilihan dari Allah. Menggerutu. Jadi takdirnya begitu, kita jalani tapi menggerutu. Oke, teman-teman jangan menilai ya bahwa segala kebaikan itu dinilai dari hati kita kita yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu, enggak, belum tentu. Artinya gini loh. Aduh, saya tuh sebetulnya pengennya kuliah di di UGM, jurusan geologi, tapi malah saya tuh malah keterima di Harvard deh, males banget gitu misalnya gitu. Jurusan S3 marketing ya. Tes itu disertasinya rebahan itu yang rebahan di Tugu Jogja itu ya. S3 itu S3 marketing tuh sampai orang-orang sampai Ustadz Faizar aja komen ya di IG ya. Tukang rukyah komen di IG itu kalau saya yang jadi aktornya mendingan saya langsung rukyah di ini. Tukang rukyah langsung yang muncul gitu kan. Jadi kalau memang kadang-kadang kita tuh menilai, aduh saya tuh gimana ya. Ini sama kayak misal ada yang ngasih utang, punya piutang ya kan. Ngasih utang sekian juta, terus dia tahu bahwa ada ayat yang menjelaskan itu gitu. Bahwa kalau kita ikhlasin, kita permudah, itu menjadi pahala yang sangat besar buat kita. Tapi sudah diikhlasin tapi kita menggerutu. Nah gimana ya, saya tuh masih kepikiran loh, ngutang kok gini, tapi kok malah kita maafkan. Saya tuh masih kepikiran, itu ada dua kemungkinan Mbak atau Mas kalian. Bahwa memang itu bukan jalan yang terbaik atau yang kedua. Ya itu cuma was-was dari setan aja. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik tapi kok masih menggerutu. Kita sudah berinfak 100.000 ya kan. Tapi kok menggerutu, waduh gara-gara infak nih jadi duit saya kurang. Itu was-was aja sebetulnya sih, was-was dari setan aja. Artinya jangan menilai keikhlasan karena gerutu atau tidak menggerutu gitu ya. Bisa jadi kita tuh justru keikhlasan itu dinilai dari situ justru keikhlasan itu bukan dinilai dari kita tuh menggerutu atau tidak kan kayak gitu. Ya kan? Orang yang mudah ke masjid nggak lantas dia dibilang ikhlas. Wah dia ke masjid rajin, sregep, nggak lantas dia bisa dinilai pahalanya lebih besar daripada yang ke masjidnya malas-malesan. Bisa jadi yang ke masjidnya sregep itu karena istrinya galak, kan gitu kan. Istrinya galak di rumah daripada ribut terus, mendingan saya masjid aja. Ringan dalam dirinya kan, nggak menggerutu. Wah seneng alhamdulillah, untung sholatnya laki-laki harus di masjid. Seneng kan? Gak ada tantangan tapi, karena dia meninggalkan istri yang galak. Coba yang malas-malesan ternyata kenapa? Ya anaknya nggak bisa ditinggal, istrinya ternyata susah ditinggal karena begini, karena begitu, urusan rumah tangga, anaknya juga lucu-lucu gitu ya. Terus karena itu jadi susah ditinggal dan lain sebagainya. Terus juga anaknya pengen ditemenin, ngerjain PR. Ini ternyata jadi berat, padahal menyenangkan anak, memberi haknya kepada anak, memberi hak orang tua yang memberi haknya, memenuhi hak anaknya, itu pahalanya besar. Tapi tabrak dengan kewajiban lain, yaitu dia harus sholat di masjid. Apakah dinilai dia sebagai orang yang tidak ikhlas karena dia datang ke masjid pas qomat gitu misalnya? Ya enggak juga. Itu artinya ternyata memang keikhlasan itu ya
itu tidak dinilai dari menggerutu atau tidak menggerutu. Tapi yang jelas gerutu-gerutu itu kalau misalkan kita sudah tahu ini yang baik tapi kita masih menggerutu karena melakukannya, itu was-was ya dari setan. Karena memang kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaannya adalah membisik-bisikan rasa was-was dalam sudur, dalam dadanya manusia. Ya, jadi memang kerjaan setan itu apa? Dia selalu melakukan itu, kalau sudah selesai dilakukan lagi, sudah selesai dilakukan lagi, sudah selesai dilakukan lagi. Itulah makanya keindahan bahasa Al-Quran. Sekali lagi saya bukan adminnya Quran Review gitu ya. Ya.